سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatin min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada siang hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat iman wal Islam, taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sertai dengan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya Allah berikan kepada kita. Semoga dengan pemberian nikmat-nikmat tersebut kita termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu berselawat dan juga mengerjakan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatizah, para ujian, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga suratul Fatihah ini dapat memberikan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita maupun tetangga-tetangga kita yang sudah mendahului kita mendapatkan daripada ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan kembali kepada kita yang masih hidup, orang-orang tua kita juga yang masih hidup, semoga Allah selalu berikan kesehatan, dan juga Allah berikan daripada yang sedang sakit, Allah sehatkan kembali badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita, zuriat kita, semoga Allah jadikan keluarga daripada anak-anak yang saleh dan salehah. Al-Hadziniyah wa kulli niyatin salehah wa ila hadratil habibina wa syafiina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة لحضرة الحبيبنا وشفينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى مؤلف الكتاب الشيخ الإمام العالم الفضيل القاضي المفتي محمد توي الزاوي. سوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi wa nafa'a bi ulumihi wa nafa'a bi ulumihi wa asrari fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun. Al-awalu tarku ba'di min ab'adi salati aw ba'dil ba'd. Wasani fi'lu ma yubtilu amduhu wa yubtilu sa'wahu idza fa'alahu nasyan. Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi. Sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar apa itu arti daripada sujud sahwi dan juga bagaimana caranya kita melakukan sujud sahwi. Dan hari ini kita akan membahas dua saja daripada sebab-sebab sujud sahwi. Sebelum saya membahas daripada macam-macam sebab-sebab sujud sahwi yang perlu diperhatikan, dan ini penting sekali supaya kita paham dan tahu apa saja yang kalau kita melakukan itu ketika kita sholat pakai sujud sahwi. Karena tidak semuanya yang kita kerjakan itu harus ditambal dengan sujud sahwi. Bahwasanya sholat itu ada 3 dalam sholat. Yang pertama adalah rukun dalam Imam Syafi'i, Bu ya. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah sunnah abad, dan yang ketiga adalah sunnah hayat. Kalau misalkan rukun, ini artinya adalah pokok. Rukun itu artinya adalah pokok yang wajib, yang harus dikerjakan, itu namanya rukun. Jadi apabila kita meninggalkan rukun ketika kita sholat, maka ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus dikerjakan rukun itu. Bahwasanya rukun dalam sholat yang harus kita kerjakan itu dan tidak bisa diulang itu ada 2. Yang pertama adalah membaca takbiratul ihram. Yang kedua adalah salam. Ini kalau orang ketika dia itu lupa ataupun dia itu amdan sengaja atau nasian dia itu lupa meninggalkan tidak takbir, maka batal, harus diulang kembali, nggak bisa diganti lagi. Jadi kalau dia itu sholat tidak takbir, harus diulang, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi ataupun tidak membatalkannya, tidak, harus diulang. Yang kedua adalah salam. Orang yang sholat dia tidak salam, batal semuanya, harus diulang. Itu namanya rukun sholat yang tidak bisa diganti ataupun tidak bisa diteruskan, harus diulang. Ini 2 ini. Jadi apabila ada seseorang dia tidak takbir dan tidak salam, maka diulang sholatnya, harus dari awal lagi, dari 0. Karena apa? Karena ketika kita takbir itu adalah pembuka. Kalau kita takbir pembuka sholat. Bagaimana kita pengen mau masuk rumah, kalau rumah itu tidak dibuka pintunya, bisa nggak masuk? Nggak bisa. Kita nggak akan bisa masuk ke dalam rumah kalau tidak pintunya dibuka. Maka untuk pembuka sholat itu pakai takbir Ratul Ihram, yaitu adalah bacaan Allahu Akbar. Dan begitu pula ketika dia itu
lupa ataupun amdan sengaja dia tidak salam, tahu-tahu habis atahiyatul innaka hamidum majid langsung kabur, kagak pakai salam, nggak boleh, harus diulang dari nol, dari awal. Jadi salamnya itu udah, kalau gitu salamnya aja deh saya ganti, nggak bisa kan, yang ketinggalan salamnya saya enggak, tapi yang lain dikerjain tetap dari nol. Itu rukun ini dua yang nggak bisa diganti, yaitu takbir dan pembuka dan penutup. Tapi kalau misalkan dia itu baca Al-Fatihah, nanti kita akan terangkan sabab-sababnya, itu baru bisa diganti. Artinya diganti dengan sujud sahwi, dan harus diulang Al-Fatihahnya, nggak bisa ditinggalin Al-Fatihah begitu nanti terakhir sujud sahwi aja, nggak bisa, harus baca lagi Al-Fatihah. Nanti kita akan terangkan di sini. Saya hanya sekedar nerangkin yang rukun-rukunnya aja. Itu artinya rukun yang pokok. Jadi kalau dia itu tidak baca Al-Fatihah, ya harus diulang Al-Fatihah itu, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Entar aja deh sujud pakai sujud sahwi, tapi Al-Fatihah nggak dibaca, ya udah habis, harus diulang. Dan yang kedua, itu unsurnya daripada sholat adalah sunnah abad. Abad itu adalah jamak, artinya ba'dun atau ba'dun ba'do, sebagian daripada sebagian. Jamaknya itu abad, mufradnya ba'dun. Artinya apa? Bagian daripada rukun, itu namanya sunnah abad. Kalau sebagian daripada rukun, ini harus ada yang dikerjakan, kan begitu? Ya kan, harus ada yang dikerjakan. Contohnya aja adalah ketika kita baca kunut. Kalau Imam Syafi'i baca kunut harus dibaca. Ini bagi yang baca kunut ya, gitu. Kalau orang yang nggak baca kunut, ya itu nggak termasuk dari ini. Ini adalah orang yang ya NU lah, orang yang selalu baca kunut gitu, karena sunnah Rasul itu baca kunutnya. Nah itu menjadi sunnah abad. Ini ada sunnah abad karena apa? Ini bagian daripada iktidal. Kan iktidal rukun apa sunnah? Rukun apa sunnah iktidal? Rukun iktidal itu, bagian dari iktidal itu ada yang namanya kunut. Nah kunut itu maka dikatakan dengan sunnah karena kunut itu bagian daripada iktidal. Kan ketika kita sami Allahu liman hamidah, kita kan iktidal kan, terus kita baca, lalu kita baca kunut. Nah kunut di subuh itu adalah sunnah makanya dikatakan dengan sunnah abad, bagian daripada iktidal itu kunut. Karena yang kita baca kunut itu pada posisi iktidal. Jadi bagian daripada iktidal itu adalah kunut. Baik kunut di waktu subuh maupun kunut di waktu sholat witir di bulan Ramadan. Itu nanti ada pembagian-pembagiannya. Itu namanya sunnah abad. Jadi apa itu sunnah abad? Bagian daripada rukun. Tapi bukan dikatakan rukun, cuman bagian saja, ada bagiannya aja gitu. Terus yang ketiga adalah sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Hayat itu adalah bentuk atau cara, bentuk caranya bacaan yang berbeda-beda. Maka dia ini dikatakan sunnah hayat dan tidak perlu kalau ditinggalkan pakai sujud sahwi. Karena apa? Karena semuanya berbeda-beda ngerjainnya. Contoh, ketika kita takbir, yang kita baca apa? Allahu Akbar. Rukunnya apa? Baca Allahu Akbar. Baca takbir itu rukun. Tapi ketika dia mengangkat kedua tangan, ini sunnah hayatnya itu bermacam-macam. Ada orang yang begini, kan begitu. Ada yang di pundak,
ada di atas pundak, di bawah kuping, telinga nih, kan macam-macam. Ada yang begini, ada yang ke atas sedikit, ada yang di bawah kuping naikkan sedikit. Itu boleh, silakan. Namanya juga sunnah hayat. Dia ke sini boleh, di sini boleh, di pundaknya lurusin boleh, di sini boleh. Yang nggak boleh atas, yang nggak boleh, kan begitu. Oh dia sholatnya itu begini, ya silakan. Yang penting dia mengangkat kedua tangan, mau di dada, kan ada kan, nggak perlu dipermasalahkan yang macam itu, kan begitu. Tapi ketika kata Rasulullah, angkatlah kedua tangan kamu sejajar dengan pundak. Nah, ulama itu berbeda pendapat, pundak itu sejajar dengan pundak atau sejajar di atas pundak sedikit gitu. Itu namanya ikhtilaf. Yang penting dia itu ini namanya hayat. Contohnya lagi, bentuk caranya bacaannya itu berbeda-beda. Contoh, ketika kita baca doa i'tidal, yang kita baca apa itu? Kan sami Allah dulu kan, sami Allahu liman. Nah orang itu nggak semuanya baca sami Allahu liman hamidah. Ada yang baca sami Allah lakal hamidah tanpa waw, walakal ham, kan begitu kan, ada kan Robbana walakal ham, kan begitu. Ada yang pakai waw, ada yang tidak. Nah ketika dia sami Allah liman hamidah Robbana lakal hamdu mil'us samawati, ada yang baca itu. Ada yang baca hamdan kasiron mubarakan fi. Berarti bacaan, bentuk bacaannya, cara bacaannya bermacam-macam, maka dinamakan dengan sunnah hayat. Artinya apa? Macam-macam bacaannya. Nggak bisa kita harus wajib itu bacanya Robbana lakal hamdu mil'us itu aja, ya enggak. Kan ada macam-macam bacaannya kan ketika i'tidal. Nah itulah dinamakan dengan sunnah hayat. Kalau yang rukun pokok semuanya pasti Allahu Akbar, itu rukun. Nggak ada orang yang nggak baca Allahu Akbar, nggak ada. Dia takbir terus Allahu Akbar, itu rukun. Karena udah paten, emang dari sononya harus begitu, nggak bisa diganti dengan bahasa Jawa. Allah gede tenan, nggak bisa. Lain lagi sama orang Padang, Allah lagadang, nggak bisa juga. Harus paten dari sono, itu rukun, artinya pokok, nggak bisa berubah. Ya emang begitu. Bacaan takbir Allah Akbar. Jangankan dia bacaan bahasa masing-masing, pakai bahasa Arab tapi bukan Allah Akbar aja diganti Allah Ar-Rahman, itu nggak boleh. Ya kan? Allah Akbar ya Allah Akbar. Ya dengan bahasa Arab yang dirubah aja nggak boleh, apalagi dengan bahasa masing-masing suku, itu nggak boleh. Itu namanya paten. Inilah rukun, artinya sudah pokok. Nah yang kedua itu adalah sunnah abad, karena itu bagian yang harus dia kerjakan, bagian daripada rukun, tapi bukan rukun gitu, tapi harus dikerjakan. Nah karena pentingnya sunnah abad, maka dia harus ganti dengan sujud sahwi, karena dia lupa nggak mengerjakan itu, karena bagian itu penting. Ibu lihat ini musola. Ini musola, lihat kan? Di musola itu bagiannya ada bagian mana aja? Ada bagian dalam, ada bagian luar. Itu musola juga bukan? Musola, kan begitu kan? Musola kan itu bagian daripada dalam juga itu, karena emang adanya di luar. Kalau nggak ada luar bisa nggak? Bisa aja, dalam doang ini. Kalau nggak ada pelataran juga jadi musola, kan begitu kan? Tapi karena ada pelataran, bagian dari musola, itulah jadi bagian. Nggak ada pelataran juga nggak apa-apa, begitu ya. Itu namanya sunnah abad. Kalau sunnah hayat karena bacaannya, bentuknya, caranya berbeda-beda, itu sunnahnya namanya sunnah hayat. Jelas Bu ya? Jadi yang bisa dikatakan sujud sahwi yang mana? Yang mana bisa digantikan dengan sujud sahwi? Sunnah hayat, sunnah abad. Iya.
Kalau sunnah hayat nggak perlu ditinggalin, nggak perlu pakai sujud sahwi. Cuman mau mendapatkan pahala yang banyak, ya kan harus dikerjakan. Namanya kita pengen mau dapat pahala yang banyak, begitu, ya. Jadi kalau orang nggak mengerjakan sunnah hayat, tentang sunnah hayat, berarti dia pahalanya udah banyak. Pahalanya mau dibuang-buang, dia nggak perlu lagi. Kenapa? Ya karena emang dia nggak perlu kan, nggak ngerjain. Seharusnya dia kerjain, makanya tambah lagi pahalanya. Rukunnya dikerjakan, sunnah abaatnya dikerjakan, sunnah hayatnya dikerjakan, maka sempurnalah sholat kita. Yang sunnah-sunnah itu masuk. Karena apa? Emang kita pengen mau dapat pahala yang banyak, mumpung lagi sholat, kan begitu. Ntar kalau udah nggak sholat, nggak dapat lagi kapan waktunya? Ya meninggal dunia, kan begitu. Nggak bisa balik lagi. Nah ini mumpung lagi hidup, maka yang hayat ini kerjakan, jangan sampai ditinggal, gitu Bu ya. Jadi yang bisa menggantikan sujud sahwi adalah sunnah abaat, dan rukun itu pun juga harus pakai pakai sujud sahwi, tapi harus dikerjakan, ya. Kalau rukun itu pakai sujud sahwi juga nanti di akhir, tapi harus dikerjakan karena dia rukun. Nah kalau sunnah abaat pakai sujud sahwi, tapi nggak perlu dikerjakan lagi, cuma ditambal aja dengan sujud sahwi. Paham nggak ini? Paham nggak? Paham dikit, mau saya banyakin lagi. Nah begini, rukun sholat nih Bu, rukun sholat itu nanti bisa kita gunakan sujud sahwi, tapi harus dikerjakan rukunnya yang enggak ditinggal itu. Tapi ujung-ujungnya nanti pakai sujud sahwi, tapi rukun yang ditinggalkan harus dikerjakan dulu, dikelarin dulu, harus dikerjakan. Maka kemarin saya katakan, contohnya kita punya anak, kan begitu. Anak kita suruh beli apa? Beras. Ketika dia pulang ke rumah, mak ini beras, ini saya beliin telur, telur lagi. Saya bilang beli apa? Beras. Balikin lagi, suruh balik tuh anak, ganti sama beras, karena dibeli telur, kan begitu. Nah ketika itu dia pulang lagi, dia minta maaf sama orang tuanya, mak ini udah diganti nih, udah diganti beras, maaf ya mak. Nah itu sujud sahwinya tuh, kita minta maaf sama Allah. Tapi berasnya udah kita ganti, rukunnya udah kita kerjakan. Contoh aja nih, bayangan aja buat bayangan. Ibu baca surat Al-Fatihah, hukumnya apa? Wajib, karena rukun. Ketika itu lupa ibu, nggak baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, entah tuh pikirannya kemana. Apa pikirannya lagi banyak utang, kan begitu ya. Dia lupa. Ketika itu dia lupa baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Waduh, dia ingat Al-Fatihah belum baca ini. Al-Fatihah belum baca. Wajib bagi dia balik ke Al-Fatihah. Dari Bismillah balik dia harus, jangan diterusin. Al-Fatihah dia nggak baca, tahu-tahu surat diterusin aja, entar pakai sujud sahwi, nggak boleh. Iya. Nah surat pendek apa? Rukun apa sunnah? Sunnah apa? Hayat. Karena kalau kita baca surat pendek kan macam-macam. Surat pendek macam-macam nggak? Macam-macam, bisa kulhu, bisa anas, bisa al-falaq, al-kausar. Kalau bang pengen mau pendek ya kulhu aja. Subuh kulhu, juhur kulhu, asar kulhu, bisa kulhu, mau pendek aja. Tapi nggak apa-apa, namanya sunnah hayat kan begitu. Nggak baca juga nggak apa-apa, itu mau tambah pahala baca, begitu Bu. Dia lupa udah baca surat Al-Ikhlas baru ayat 1, Qul huwallahu ahad. Waduh, Al-Fatihah nih kayaknya belum kebaca
baca surat Al-Fatihah nih, balik tuh, harus balik, jangan diterusin itu dulu, balik ke Al-Fatihah. Itu kalau dia rukun, artinya apa? Harus dikerjain kan? Harus dikerjain. Bagaimana kalau dia nggak baca surat Al-Fatihah tapi lempengannya udah rokat kedua? Wah, kan begitu ya. Di rokat kedua baru ingat, waduh, ingat rokat kedua, maka nanti ditambahin rokaatnya lagi. Karena udah diri dia. Diri itu ketika kita sholat itu satu rangkaian, Bu. Ketika kita diri terus duduk naik lagi itu satu rangkaian, nggak bisa lagi. Karena udah diri. Kalau tadi masih belum diri kedua kan, masih rokaat pertama, maka harus balik lagi. Kalau udah rokaat kedua, ingat Al-Fatihah, diulang nanti tambah lagi rokaatnya. Nah sekarang kalau kita lagi duduk di antara dua sujud, ya kan, Rabbi firli warhamni wajburni, ingat Al-Fatihah belum balik naik ke atas, berdiri lagi, awal lagi, karena Al-Fatihah tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Diri. Tempatnya itu diri. Al-Fatihah harus dibaca diri, nggak bisa lagi Rabbi firli warham. Al-Fatihah belum baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa, karena emang bukan tempatnya. Naik lagi dia, ulang lagi Al-Fatihah baca, tapi nggak perlu dibatalin, naik lagi ke atas, ulang dari pertama, karena awalnya nggak baca nah nantilah sebelum salam pakai sujud gitu. Jadi bisa nggak sujud sahwi digantiin rukun? Nggak bisa. Karena apa? Karena rukun harus diulang lagi, naik lagi ke atas. Oh ini belum baca, naik lagi ke atas lagi Al-Fatihah. Tapi nanti sujud sahwi, minta maaf sama Allah. Memang lagi lupa kali, pikirannya ngayal, ya kan begitu. Yang sujud sahwi Subhanallah. Iya, sujud sahwi. Kemarin udah saya jelasin. Kamu nggak bisa. Al-Fatihah itu terdiri tadi, tambahin lagi. Ya, tapi ibu nggak perlu batalin itu sholat, nggak perlu naik aja lagi. Itu karena apa? Karena lupa gitu, nggak disengaja. Apanya? Nambah aja satu. Nambah deh. Iya, nambah lagi. Karena apa? Al-Fatihah itu tempatnya ada di atas, duduk. Ketika ada di atas diri. Ketika dia diri kan harus urutan lagi tuh. Berurutan lagi. Langsung diri. Jadi awal lagi dia. Apalagi duduk naik lagi diri. Nggak usah dibatalin, nggak perlu dibatalin. Nah, dia itu rukun. Ini kadang orang belum ada yang paham dan tahu semacam ini kan begitu. Itu naik lagi dia. Nah kalau sunnah abaat itu nggak perlu diulang, tapi pakai sujud. Contoh ketika ibu tasahud awal, ibu itu udah naik berdiri ke atas. Tasahud awal lupa atau dia nggak perlu turun lagi, nggak perlu, udah dicek, udah ditegak ya, ini udah ditegak. Nah sujud tasawuf awal itu sunnah, diri tegak hukumnya wajib rukun, maka harus dimenangkan rukunnya. Jadi nggak boleh diganti lagi atau balik lagi ke sunnah, itu nggak boleh. Udah berdiri tegak ya terusin, tapi nggak perlu lagi tasawuf awal, harus diganti dengan nah ini dia yang bisa, gitu ya Bu ya. Paham nggak nih? Oke baik, ini udah jelas ya. Rukun itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diulang, harus dikerjakan, tapi nanti di akhir pakai sujud. Kalau sunnah abaat nggak perlu diulang, tapi bisa diganti dengan sujud sahwi. Kunut itu kalau udah sujud, jangan diulang lagi pakai kunut gitu. Udah habisin aja.
selesain aja gitu, tapi di akhir dengan sujud sahwi gitu kan, kalaupun kunut. Nah sunnah hayat ya nggak perlu, saya belum baca nih Robbana lakal hamdu, ulang lagi nggak perlu lagi. Kalau sampai lupa kunut juga gimana apa itu? Sujud sahwi gimana kita? Kalau lupa sujud sahwi juga. Kunut lupa sahwi. Terus salah. Semuanya ini borongan. Iya. Di akhir ba'da salam. Ya, ba'da salam ibu baru ingat nih. Oh iya, udah tahiyatul ya. Saya belum ngerjain kunut. Ba'da salam boleh, asal waktunya nggak lama. Contoh, ibu lagi istighfar, baru bawa assalamualaikum, assalamualaikum terus istighfar, astagfirullahaladzim. Oh, masih duduk nih keadaannya. Oh iya ya, belum apa? Baca kunut, sujud sahwi. Tapi sampai lupa saham. Pernah itu kan? Ya iya, itu lagi duduk. Tapi kalau udah assalamualaikum, udah goreng tempe, udah ngaku, udah ngepel. Oh iya lupa, udah nggak bisa itu. Udah lama. Itu syaratnya itu sedikit sebentar. Sebentarnya itu nggak lama. Orang kalau lagi jagungan itu beberapa kata lah gitu. Tapi kalau udah lama, udah nyuci, atau jam 10 baru ingat, kelamaan itu sungguhnya, ya kan begitu. Tapi kalau lagi astagfirullahaladzim, ya lupa ya, belum pun tadi, langsung sujud sahwi masih bisa, karena waktunya masih dekat jaraknya. Kalau udah lama, udah nggak bisa. Dan tamak aja mau mampun, gitu. Itu Bu ya. Jadi itu adanya rukun, adanya sunnah abad, adanya sunnah hayat. Baik. Al-awalu yang pertama, apabila kita mengerjakan sujud sahwi, yaitu adalah yang pertama tarku ba'di min abadi sholati au ba'dil ba'di, yaitu yang pertama adalah meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad ditinggalkan daripada sholat, bagian daripada rukun. Seperti apa min abdi sholat, yaitu adalah katarkil kalimati minal kunut, yaitu meninggalkan daripada bacaan kunut. Kalau bacaan kunut ditinggalkan, maka wajib bagi dia harus diganti dengan sujud sahwi, gitu ya. Jadi sunnahnya itu adalah mengganti daripada sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu dikerjakan karena dia meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad ini ada beberapa, ada sabatun, itu ada 7. Ini saya tahu. Yang pertama adalah tasahudul awal, yaitu tasahud awal. Itu sunnah. Kalau dia meninggalkan tasawuf awal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan juga duduknya tasawuf awal. Jadi duduk tasawuf awal, bacaan tasawuf awal itu adalah sunnah abad. Yang ketiga, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu di dalam tasawuf awal, membaca selawat di tasawuf awal, itu namanya sunnah abad. Maka saya katakan, kalau ibu baca tasawuf awal dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, maka tutuplah dengan baca salawat sampai salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru naik, gitu ya. Yang keempat, wassalatu ala ali fi tasahud akhir. Yang keempat adalah membaca salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tasahud akhir. Jadi kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka, itu keluarganya kepada keluarga Nabi Muhammad, itu bacaannya adalah sunnah abad. Yang kelima adalah al-qunutu, yaitu baca kunut, baik itu di waktu subuh maupun di waktu witir ketika di bulan Ramadan. Yang keenam wa qiyamuhu, dirinya ketika kunut juga. Jadi kalau orang baca kunut pasti dirinya juga hilang, kan begitu kan? Itu digabung jadi satu. Dan yang ketujuh wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fil kunut, itu baca selawat di dalam kunut tadi. Berarti dia apa? Enggak baca kunut kan? Ya, itu berarti tasahud akhir apa awal? Kunut. Jadi bacanya kunut. Ya, itu artinya selawat kepada Nabi ketika baca kunut. Ini menurut daripada kitab Safinatun Najah. Kalau di tempat atau di Fathul Mu'in itu ada tambahan. Jadi kalau misalkan kita baca tidak ada di bacaan sholawat ini di dalam kunut, itu di satu rangkaian di antara kunut lagi. Nah itu termasuk daripada sunnah abad. Pokoknya udah kunut semuanya, dirinya, bacaannya, selawatnya, itu semua adalah bacaan kunut. Itu udah masuk. Itu namanya sunnah abad. Jadi sunnah abad ini bisa di apa namanya, ditimbali, apa namanya itu, timbali, ditambel lah gitu, dengan sujud sahwi. Itu yang pertama, meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad. Yang kedua wasani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwahu idza fa'alahu. Yang kedua, bisa dikerjakan sujud sahwi karena apa? Mengerjakan apa-apa yang batal apabila dikerjakan dengan sengaja, dan tidak batal apabila dia lupa apabila dia mengerjakan. Artinya begini, kalau itu dikerjakan harusnya batal, tapi karena dia lupa maka nggak batal. Nah apa itu? Apa itu? Ya ini yang pertama, wa qalilun kalamin. Yang pertama sedikitnya ucapan. Sedikit ucapan. Kalau dia ngomong seharusnya batal kalau disengaja kan? Batal nggak? Batal karena dia lupa, jadi nggak batal. Apa? Contohnya, ada kucing lompat lagi sholat ada kucing niblak dari atas, jatuh, dumang aja kan? Astagfirullahaladzim, begitu kan? Ya, itu kan begitu tuh. Langsung dia kan spontan kan, kucing gitu kan. Nah itu kalau dia sengaja batal nggak? Batal itu ucapan kucing begitu. Tapi karena dia enggak sengaja, ya kan, enggak sengaja, maka enggak batal. Maka nanti harus diganti dengan sujud sahwi. Qalilun kalamin, sedikit ucapannya, enggak banyak kan? Kucing. Nah itu kan begitu, kucing. Nah jangan diterusin, kucing yang begitu lagi sholat begitu. Udah kasih kalamun itu udah banyak ucapan itu, kata-kata udah banyak. Dasar kucing orang lagi sholat tertiba lagi naik. Tapi kalau cuma sedikit, kucing, nah itu nggak apa-apa. Itu seharusnya apa? Kalau disengaja batal kan? Itu seharusnya batal dia kalau tapi karena dia lupa lagi sholat kan bisa aja. Tahu-tahu refleks kucing, udah jangan dibatalin, terusin aja, nggak apa-apa. Dimakfu, nanti harus
sahwi. Itu namanya qalilun kalamin, sedikit ucapan. Yang kedua wa akalu, makan. Lagi sholat makan gimana ini begitu? Ibu. Itu dia. Lagi tahlilan babanya. Lakinya ditahlilan pulang bu besek. Ya lumayan beseknya ada dan daging, dia makan tuh daging. Dia nggak gosok gigi habis makan, malam udah capek. Tidur. Bangun subuh. Waduh dikit lagi mau habis nih kan begitu. Dia wudhu, ketika dia wudhu asal wudhu aja tuh umrah begini doang, udah gitu doang. Ketika Allahu Akbar, apa ini? Digigitnya nyelip tuh daging lakinya yang lagi berberkat, nyelip di sini, ya kan? Nyelip di sini. Aduh. Ini ketelan, nggak sengaja. Ya namanya lagi begitu kan, dia pengen mau keluar lagi wudhu, cuman lagi lempengan wudhunya cuma tiga kali, cuma sekali, padahal cuma 3 kali dia keluar itu, yang nyelip gitu kan. Cuman kumur sekali, ya kan. Udah karena udah pengen siang banget itu, Allahu Akbar, lah ketel kan ini. Dikit apa banyak tuh? Dikit, sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Udah terusin aja. Terusin. Tapi nanti ada sujud. Kalau pengen mau amannya begini Bu. Ibu itu kan kalau lagi nyelip begini kan, kalau dia nggak keluar ketelan ya, kalau ketelan nggak sengaja mah enak ya, maafin nggak sengaja kan begitu. Ketika nyelip di sini kan pengen mau begitu, lagi mau sholat begini langsung begini, kan? Nah kan begini taruh dulu di bibir Bu, dikit simpen. Ketika dia lagi Allahu Akbar gini indah begitu, jadi jangan langsung begini. Ada adabnya ketika kita sholat, mau langsung korek begini lagi sholat. Nah kalau kita keluar sedikit sini, sedikit, nanti ketika kita ginikan aja. Itu lagi sendiri, jangan lagi jamaah. Dia taruh sini, dia makan itu daging 2 kilo. Itu, ya. Itu kalau misalkan dia sengaja batal nggak tuh? Batal. Orang sholat nggak boleh. Salah satu yang membatalkan sholat makan. Nah itu kan termasuk makan tuh, nelen sesuatu daging itu perlu itu lagi sholat itu batal kalau disengaja. Apalagi begini-gini dia eman ini daging lagi mahal, itu nggak boleh, ya kan? Tapi karena dia nggak sengaja ketelan, udah itu nama nggak apa-apa. Tapi nanti pakai sujud sahwi. Itu namanya waqaf dunia itu makan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah waziyadatur rokaatin, ketambahan rokaat. Waduh ini sholat kayaknya lempangannya udah 5 dia, ya kan? Udah 5, udah lebih ini sholatnya, sholat juhur udah lebih ini sholatnya. Nggak apa-apa karena nggak tahu dia diganti sama sujud sahwi, udah nggak apa-apa. Kalau misalkan dia ragu, orang ragu kan biasanya nggak tahu nih lempengannya mau sedikit apa mau banyak. Ambil aja yang yakin. Oh udah 4 kok saya yakin 4. Ya udah selesai. Ambil yang kayaknya nggak yakin nih. Nah, kalau kayaknya nggak yakin ambil yang sedikit gitu. Kalau misalkan dia sholat zuhur
Ini lempangannya udah 2 apa 3? 2 apa 3? Ambil yang dikit 2. Nanti harus sujud sahwi. Kalau misalkan lebih ya udah, kalau lebih 4 kan 5 lebih sholat zuhur. Kalau maghrib 3 lebih 4 ya udah nggak apa-apa lebih, tapi nanti pakai sujud sahwi. Bisa ya Bu ya? Ada berapa tadi itu? Yang pertama makan sedikit. Yang kedua bicara sedikit. makan. Yang pertama ngomong sedikit. Yang kedua makan. Yang ketiga lupa. Ziyadatul rakatin lupa. Wa misluhu, dan seumpamanya dari itu. Yang keempat, salamun nasiyan fi ghairi mahali. Dia membaca salam lupa bukan tempatnya salam. Lagi sholat bukan tempatnya salam. Kan kalau salam di mana adanya? Di akhir kan? Dia tahu belum akhir itu, dia salam aja. Assalamualaikum. Lagi diri, assalamualaikum. Ya namanya orang lupa kan begitu. Udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Itu karena apa? Karena dia itu lupa, nggak apa, nggak batal. Tapi nanti harus pakai sujud sahwi. Begitu ya. Itu ada berapa? Ada 4. Sedikit bicara. 2 makan. Ketiga tambah rokaat. Yang keempat baca salam bukan pada tempatnya. Gitu ya. Jadi terusin, anak lupa biarin aja, terusin, lanjutin. Anak lupa. Karena apa? Kalau kita baca salam itu disengaja, batal. Kan ini nggak disengaja. Begitu ya. Terus ada lagi, ini saya tambahin lagi di kitab yang lain. Itu adalah bergerak 3 kali ketika dia lupa nih, bergeraknya 3 kali karena lupa, nggak disengaja, lupa. Nah itu dia terusin aja. Kalau dia lupa terusin aja. Karena apa? Karena dia lupa. Kalau dia itu nggak lupa sengaja, batal nggak? Batal. Kalau dia nggak lupa karena lupa, terusin aja, nggak membatalkan. Yang membatalkan adalah makan disengaja, batal. Banyak sedikit ngomong juga begitu. Lagi sholat ngomong diem, nah, gitu kan, batal kalau sengaja itu kan. Tapi karena dia nggak sengaja, nggak batal. Karena lupa, maka terusin aja. Baca salam juga begitu, bukan tempatnya, dia lupa, terusin aja. Pasti nanti harus pakai sujud sahwi. Gerak juga begitu, kalau dia lupa, enggak dia sengaja, juga enggak apa-apa. Begitu ya Bu ya. Ada 5. Inilah salah satu daripada sebab-sebabnya sujud sahwi. Ini kalau saya terusin lama nih, karena ada selanjutnya lagi. Nanti kita lanjutin lagi pada minggu depan yang akan datang lagi. Berarti sujud sahwi yang pertama bisa dikerjakan karena meninggalkan sunnah abad. Yang kedua dia mengerjakan kalau sengaja batal, kalau dia lupa enggak batal, begitu ya. Kalau dia lupa. Nah, yang nanti asalisu naqlu ruknin qawli ila ghairi mahalihi wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang nanya? Saya Ya. ini ini saya banget ya. Mungkin ibu-ibu juga merasakan dari kemarin saya terjadi sholat asar, Pak Ustaz. Sholat asar kan sunnah dulu ya, 2 rakaat. Terus saya pas rakaat pertama, kedua, ketiga saya yakin kayaknya udah 4 rakaat ini ya, saya bilang gitu. Tapi pas udah salam, udah rapi, lipat mukena sama kayaknya 3. Tapi saya nggak ulang lagi Pak Ustaz. Iya. Saya ngomong gini, ya Allah
ngasih saya umat yang durhaka saya gitu. Saya nggak kembali lagi, saya karena udah dilipat kan Ragu kejadian. ya. Iya. Udah saya insya Allah besok Ya. saya nggak lupa lagi saya bilang gitu. Tahu karena Begini udah Bu, terakhir. makanya Rasulullah itu ngajarin yang yakin. Iya. Harus yakin sholat. Kalau sholat nggak yakin, yang datangnya setan was-was. Ibu itu ketika niat itu Allahu Akbar dibarengi dengan niat. Tapi ketika ibu udah baca Al-Fatihah, baca surat pendek, duh kira-kira udah niat apa belum ya? Ragu hilangkan. Jangan ada ragu ketika sholat. Yakinkan. Jadi kalau udah yakin, setan itu nggak bakal masuk lagi. Tapi kalau ibu masih ragu, itu setan akan masuk terus. Oh tadi ya lupa tuh kata setan begitu. Sholatnya tadi tuh nggak satu. Karena apa? Masih ragu. Maka kalau sholat yakin, maka kata Rasulullah ambil yakinnya ketika sholat. Mau 3 apa 4, ya udah kalau mau dikit ambil dikit. Kalau mau udah 4, udah nggak ada ragu-raguan lagi. Tidak ada ragu kepada Allah Subhanahu. Maka tetapkanlah keyakinan. Kalau udah begitu yakin aja udah. Bismillah yakin. Kita udah yakin itu 4 ya 4. Kita udah mengerjakan niat ya udah. Itu cukup udah. Keyakinan kita kepada Allah itu nggak bisa membongkar atau masuknya setan kepada pikiran kita. Itu yang nomor 1 Bu. Makanya apa-apa harus yakin. Yakin kita kepada Allah. Udah bismillah, itu benar. Ya udah jalan. Bingung sih di luar udah banyak tamu Pak Ustadz. Jadi saya gimana ini ya? Gitu. Ya makanya harus ya. Yakin. Terus yang kedua Pak Ustadz, kemarin lohor juga sholat lohor. Saya kan makan dulu ya, saya bilang perasaan saya tuh makan dulu biar tenang, biar menghadap Allahnya khusyuk gitu ya. Makan dulu. Iya, makan Makan nasi. dulu. Makan nasi. Udah lapar lagi makan Maksudnya dulu. makan nasi. Terus udah gitu saya kumur-kumur wudhu, perasaan saya tuh udah bersih Pak Ustadz. Apa yang tadi ajarkan Pak Ustadz di saya banget itu. Nah udah itu kebetulan mungkin ya ada nyelip kali Pak Ustadz ya. Nah udah rakaat ketiga Pak Ustadz, rakaat ketiga kan saya sholat sendiri, maksudnya sendiri nggak berjamaah, kan ada sajadah doang ya. Saya udah sujud, kok mau ditelan di mana mau itu ya, kan keluar tuh goreng bawang Ustaz. Udah saya lanjutin. Kita bawang. Terus saya langsung lanjutin ke 4 rakaat, langsung selesai. Saya itu gimana? Sah apa enggak Pak Ustaz? Terus yang terakhir Pak Ustaz sekalian, ini kemarin saya juga nih sholat. Sebelum sholat kok nggak gatal ya Pak Ustaz? Lagi sholat gatal, nggak bisa digaruk satu kali Pak Ustaz. Gimana itu? Saya 3 kali lebih, gimana tuh Pak Ustaz? Gimana coba? Yang pertama tadi kan sudah ya tadi ya. Ya. Yang kedua nyelip, Ya. makanya ada adabnya. Ya. Kalau nyelip jangan begitu ketika sholat. Berarti nggak Ya. sah sholatnya. Bukan nggak sah, bukannya nggak sah adabnya pun Iya. kurang. Maka tadi saya katakan kalau emang ada sedikit udah ginikan aja. Kan nggak ada orang di sini, ada keramik doang. Ya iya, kita kan nggak ada siapa tuh yang kita hadapin. Ketika sholat emang nggak ada orang. Inilah ihsannya ini harus masuk. Kira-kira berjamaah doang Pak Ustaz. Iya. Oh. Kita mau jamaah mau sendiri, ihsan kita harus masuk. Ada Allah di sini. Maka kita mandang Allah, makanya tuh. Caranya tadi kan begini bisa jadikan. Atau kita tunggu di sini taruh sini, nanti ketika kita bergerak hilangkan. Atau di sini dulu taruh, kita ginikan. Jangan acukan. Berarti harus sholat lagi saya. Jangan nggak usah udah lewat kan. Jadi minta maaf, minta maaf sama Allah. Iya, kan udah tahu ilmunya nih sekarang. Iya. Makanya saya banget itu Pak Iya. Ustaz. Iya. Terus yang ketiga, Garuk-garuk. garu-garu Bu. Itu setan kalau kita lagi sholat emang ada aja Iya, bodak Bu. terus ya Pak Ustaz. Ada yang kentut mulu. Udah ngambil wudhu, ya Allah. Tadi kagak wudhu nggak kentut. Sekarang udah ngambil wudhu kentut lagi. Dia wudhu lagi. Begitu dia sampai dia bosan ngomong. Gimana sih tadi kagak kentut. Ketika kita sholat emang setan tuh masuk. Ini ketika ada di sini setan itu goda kita. Maka caranya itu ketika kita itu garuk ya caranya boleh garuk ya, sedikit aja gitu kan, jangan sampai 3
gerakan gitu. Gitu ya. Iya, kurang puas kalau enggak gitu. Enggak bisa. Itu begini. Kita akalin, misalkan udah 2 begini, udah diem. Jangan diterusin, bentar lagi. Dengan berhenti dulu baru tadi yang puas Pak Ustadz ya. Nanti balik lagi sholat itu gimana? Boleh silakan, tapi jangan dibatalin secara begitu aja sholat. Nggak boleh sholat tanpa ada alasan sebab yang bisa menjadikan dia itu menjadi darurat besar, dia batalin. Nggak ada itu nggak boleh, ya. Jadi caranya itu begitu. Jadi kalau kita pengen mau ini sedikit kita, ya lagi. Tapi jangan berdiam 3 kali berturut-turut begini. Ke tembok begini ya. Udah nggak tahan ya udah. Kalau emang bener-bener nggak tahan ya udah. Ya berani aja kita garuk dulu. Begitu. Berarti sekarang mah sujud sawi aja yang menutupi kesalahan itu ya Pak Ustadz. Iya, sujud sawi aja. Amin, amin, insyaallah paham. Itu Bu ya, paham ya. Iya, itu memang sering kali ada di antara kita ketika sholat hal-hal yang sepele seperti itu, tapi kita nggak tahu cara mengatasinya. Inilah gunanya ilmu. Orang itu khauf kepada Allah bil ilmi dengan ilmu. Allah itu punya harapan besar bil ilmi dengan ilmu. Maka ilmu ini penting, apalagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semoga semuanya ibadah kita Mengenai sholat witir, kalau kita sholat witir di bulan Ramadan kan kita baca kunut ya Ustaz ya. Kalau di hari biasa kita baca kunut juga kan enggak? hari biasa subuh. Subuh aja. Subuhnya di Oh enggak, itu khusus untuk bulan Ramadan. Jadi kalau hari biasa kita nggak usah pakai baca. Kalau pakai kunut namanya kunut nazilah. Minta pertolongan sama Allah. Ini lagi Palestina nih, kan begitu. Betul. Palestina lagi dibombardir sama Israel. Nah itu boleh kita tuh pakai kunut nazilah. Itu kunut minta pertolongan kepada orang-orang Muslim yang ada di Palestina. Tapi kalau biasa witir nggak pakai, kalau biasa aja. Itu ya. Itu bulan Ramadan aja itu maksudnya. Di bulan Ramadan di akhir itu kan ada kunut ya. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah abad. Ya kalau menurut Imam Syafi'i, kita kan Imam Syafi'i ya. Iya. Itu aja ya. Pak Ustadz, Ada lagi. mohon ini kan namanya yang pelajaran nenek-nenek ya Pak Ustadz. Apa-apa saya request diulang-ulang nggak apa-apa kalau masalah sholat nanti diajar lagi gitu biar nggak lupa. Nenek, lupa ya Pak Ustadz ya. Ya. Nanti kalau udah lupa ingat. Nanti insya Allah Rebo depan saya ulang lagi. Ya. Ini kan masih ada tuh banyak lagi kan ya. Lupa Masih terus. baru 2 ini. Ntar saya ulang-ulang. Oh, ini Pak Ustadz. Nanti kalau misalkan emang enggak di ini aja di YouTube. Iya. Klik subscribe. Kan udah ada. Jadi kalau itu aja diulang-ulang. Iya, saya ulang-ulang terus. Baca, ya, Kalau dilihat. lagi santai lihat lagi yang dulu-dulu juga. Ya gitu Bu ya. Semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Yang Allah. memang salah ya Allah maafkan. Semoga kita bertemu ilmu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Al-Fatihah. Sama-sama kita baca kafaratul majlis Bu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna ahlana wa zurriyatana min ahlil ilmi wa min ahlil jannah wa min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya husnil khatimah, ya Allah, Biha Allah biha ya Allah ya husnil
nonton selamatan. Minggu besok. Minggu besok. Haul dari Bapak Anton hari besok. Hari Minggu besok. Haul dari Bapak Anton. Di mana? Di belakang rumahku. Malam Minggu. Malam Minggu. Mana? Minggu Di depan. belakang rumahku. Malam Minggu. Malam besok. Minggu ini. Habis Isya. Enggak habis maghrib. Habis maghrib. Dari Bapak Anton haul. Malam Minggu besok haul. Dari Bapak Anton. Habis maghrib. Habis maghrib. Itu mati. Mati udah. Orang mau kagak no. Tarik lagi. Sama sekolah, sama Ibu jangan lupa malam Minggu besok ya Bu ya, habis maghrib haul. Di belakang rumah Bu Haji kok. Masa? Tis dulu dong. ini jam seminggu. Tis dulu.